Perkenalkan, nama saya Maslina Nababan. Saya jemaat Gereja Kemah Abraham, ITC Permata Hijau Lantai 7, di mana bishop kami adalah Pendeta Yusuf Roni. Saya adalah pemilik perusahaan PT Farilindo Perkasa Abadi, kemudian PT Farilindo Scaffolding yang bergerak dalam bidang konstruksi. Kemudian juga saya memiliki beberapa brand fashion, yaitu tas Farel, Infinity, dan Koala. Demikian perkenalan saya, semoga apapun nanti yang kita bicarakan sama-sama bisa menginspirasi teman-teman di Papua dan di segenap tempat dimanapun berada. Untuk melanjutkan acara ini, supaya kita berdoa agar semua apa yang kita bicarakan bisa diberkati oleh Tuhan. Berdoa, mulai. Bapa kami yang di surga, diskuduskanlah Engkau, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau selalu bersama dengan kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak punya kekuatan apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu selalu mengikuti kami semua. Amin. Kita dengarkan lagu dari pujian-pujian ini, semoga pujian-pujian ini bisa menguatkan kita dan memberikan suatu kesegaran untuk iman percaya kita. Segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena ku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu ya Tuhan. Karena ku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu
penebusan-Mu ya Tuhan, karena ku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna bagiku. Oh, karena ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu ya Tuhan, karena ku berharga di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna bagiku. Sebelum kita mulai sharing untuk pengetahuan tentang bagaimana membangun bisnis, terutama untuk wanita-wanita yang ada dimanapun, kita baca dulu untuk ayat-ayat firman Tuhan untuk bisa menguatkan kita. Di mana nats ini kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Demikian bunyinya. Di mana perikop ini diberi judul adalah nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan jangan padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian perikop ini. Saya perkenalkan tadi di awal, saya bukan hamba Tuhan. Saya juga bukan penginjil. Tetapi saya adalah seorang pengusaha, anak Tuhan, yang betul-betul mendapatkan karunia dan kemurahan Tuhan. Kenapa saudara-saudara saya bisa bicara demikian? Karena 15 tahun yang lalu, ketika perusahaan saya ini saya bangun, saya juga sama seperti saudara-saudara karyawan. 10 tahun saya di Citibank, di dunia profesional 10 tahun di dunia perbankan. Gajian di mana saya makan sekali sebulan dari gaji tersebut.
Di waktu saya usia SMP, cita-cita saya hanya satu. Bagaimana saya untuk menjadi orang kaya. Dan cita-cita saya itulah yang bisa memberangkatkan saya hingga saya bisa memiliki apa yang saya pernah mimpikan di kanak-kanak saya. Mungkin 25 tahun yang lalu, saya sama dengan saudara, terutama ibu-ibu. Saya anak seorang guru. Bapak saya guru, ibu saya guru. Gaji pas-pasan, anak 9. Apa yang orang tua saya lakukan? Tentu sama seperti pegawai-pegawai negeri yang lain. Tapi tekad saya yang begitu besar untuk berhasil. Saya harus tinggalkan Medan. Karena saya tahu di Medan tidak ada peluang. Yang mata saya dulu hanya melihat kota Jakarta sebagai tempat saya untuk destination saya untuk jadi kaya. Saya sangat termotivasi saudara-saudara. Ketika saya melihat orang-orang punya rumah besar, saat itu saya pertama kali datang ke Jakarta. Hal yang membuat saya termotivasi untuk berhasil ketika saya injakkan kaki saya di Pondok Indah. 25 tahun yang lalu saya bilang, saya ingin punya rumah seperti di Pondok Indah. Kemudian, jujur, sekarang saya sudah memilikinya. Tapi dulu mungkin rasanya itu seperti mimpi. Saya hanya mau sharing ke teman-teman semua ibu-ibu. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Gimana prosesnya? Banyak kawan-kawan yang datang ke saya. Ibu Maslin tolong cerita tentang pengalaman. Kenapa sih kok sekarang Ibu Maslin bisa punya properti di mana-mana? Bisnis ada, perusahaan ada 5. Apakah itu jatuh dari surga? Atau orang tua? Tidak, saya sudah jelaskan. Orang tua saya pegawai negeri. Dengan anak 9, guru. Kedua orang tua saya dan sekarang sudah almarhum. Kemudian, apakah karena kuat saya? Tentu saya tidak mau bicara sombong. Tidak. Setiap manusia harus punya hikmat dan berhikmat. Apa itu? Dulu zaman dulu ketika saya di gereja saya di Medan, saya tidak mengerti apa itu berhikmat. Tapi semakin saya datang ke sini, semakin saya membaca, semakin saya mendekatkan diri pada Tuhan, saya mengerti apa yang disebut berhikmat. Yaitu kita belajar mendengar kata hati dan mengandalkan Tuhan di setiap kegiatan kita dimanapun. Saya melihat banyak sekali kawan-kawan yang sudah berhasil, tapi hanya dalam proses 5 tahun, mereka akhirnya jatuh. Saya lihat kebanyakan mereka itu jatuh, karena nggak lebih dari satu, kesombongan yang terlalu menganggap dirinya berhasil karena dirinya sendiri. Saya mau share kawan-kawan. 10 tahun yang lalu, saya tidak mencari. Mungkin beberapa kali bisnis. Puji Tuhan, Tuhan yang menyiapkan buat saya bisnis tersebut. Saya nggak pernah mencari. Di awalnya adalah ketika saya 10 tahun di dunia profesional, saya sebagai head credit department, mata saya melihat satu peluang di depan. Ya, bagian apa yang saya ambil ketika saya melihat peluang? Apakah saya hanya melihat? Tidak. Kita harus bergerak, melangkah, ambil bagian itu. Diupayakan. Langsung berhasil? Tentu tidak. Saya mengalami jatuh bangun. Bahkan disepelekan oleh orang lain. Dihina. Karena memang secara manusiawi, manusia selalu melihat apa? Materi. Saya nggak punya apa-apa ketika saya datang ke Jakarta. Tapi sekarang, saya memiliki apa yang saya mau. Saat ini juga, saya mau minta apa, mau beli apa, saya bisa. Ya, tapi apakah ketika saya di titik ini juga akan tetap eksis? Tentu tidak. Banyak pengusaha-pengusaha akhirnya jatuh terkapar. Kenapa? Karena faktor kemalasan dan tidak pernah mau belajar. Di posisi zona nyaman, tidak mau belajar, kesombongan. Hampir saya melihat semuanya itu jatuh karena kesombongan. Udah malas. Padahal dinamika hidup, semua perusahaan, perkembangannya sangat cepat. Jadi kita harus peka, merespon setiap perubahan. Nah pertanyaannya, kenapa kita perempuan? Kenapa saya diundang oleh panitia untuk berbicara di sini? Tentu,
Karena kita perempuan banyak sekali sangat meremehkan peranan kita. Selalu saya lihat perempuan berkata, bagaimana ya ibu? Saya tidak punya modal. Saya tidak punya apa-apa, saya jelek. Saya pendek. Saya tidak cantik. Kita suka keliru. Kita suka merendahkan diri kita. Mata kita hanya terbentuk oleh mindset kita yang terlalu picik. Padahal modal yang paling utama untuk menjadi seorang pengusaha atau orang berhasil bukan dengan apa yang Anda miliki yang bisa dilihat dengan mata, tetapi paling penting pertama sekali adalah karakter Anda. Ya, Anda harus karakter pemenang. Anda sudah membayangkan berhasil sebelum Anda berhasil. Apa itu karakter pemenang? Ketika Anda jatuh, Anda bangkit. Ketika Anda jatuh, Anda bangkit lagi. Sampai hari ini, ketika saya mulai membangun bisnis dan tambah perusahaan lagi, saya juga sering mengalami kejatuhan itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah ingatkan. Ketika api roh kita padam, seperti tadi Nas tadi katakan, bakar, jangan padamkan api rohmu itu. Itu saya bisa mengambil satu analogi adalah, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jadi, di mana peranan perempuan di dalam rumah tangga? Ya, saya melihat ketika perempuan itu lemah, rata-rata keluarga itu tidak berhasil. Ya, jadi wahai wanita-wanita, jangan kita terlalu mengharapkan. Bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita mau memimpin di dalam suatu keluarga. Tapi ada bagian yang bisa kita lakukan dari sekedar hanya sebagai ibu rumah tangga. Ya, saya berkali-kali diajak untuk berbicara dalam satu komunitas satu dengan yang lain, khususnya di dunia pengusaha. Ya, apa yang membuat Ibu Masin bisa bertahan sampai sekarang? Saya hanya satu, rahasia saya. Ketika saya jatuh, ya saya bangkit lagi. Ketika saya jatuh, saya bangkit lagi. Itulah ciri-ciri anak Tuhan. Anak Tuhan adalah ketika dia jatuh, dia tahu kemana dia harus kembali lagi. Kemudian, kata kunci yang lain yang bisa saya sharing ke kawan-kawan adalah, dari mana harus memulai semua bisnis? Dari mana kita harus memulainya? Saya hanya katakan, di mana kemampuanmu? Di mana kelebihanmu? Apa potensimu? Mulailah dari situ. Kenapa? Ya karena kita mampu di bidang itu. Jangan ketika kita melihat orang berhasil di dunia tarik suara, kita mau ikut padahal kita nggak punya kapasitas. Kita tidak punya kapasitas. Jadi perhatikan lingkunganmu. Apa yang bisa Anda upayakan? Apa yang bisa Anda kelola? Apa yang bisa Anda manfaatkan? Optimalkan. Apa yang kemampuan dirimu? Saya sebagai perempuan dari Sumatera Utara yang memang kami dididik keras. Satu, ketika kami meninggalkan kota kami, satu kata kuncinya, kembali harus berhasil. Karena pulang dengan sia-sia itu sama dengan kalah. Itu sangat memotivasi saya. Bahkan ketika orang tua saya mau menikahkan kami pun, orang tua saya selalu bilang, kamu hanya menikah Maslin ketika kamu yang harus membiayai hidup kamu. Semua pernikahan, kamu yang harus biayai. Itu saya ingat orang tua saya. Dan kita sebagai perempuan harus punya karakter, selain karakter unggul, kita punya harga diri yang tinggi. Apa yang saya bilang harga diri yang tinggi adalah mental kita adalah mental maju, bukan mental pengemis. Bukan mental yang hanya minta fasilitas, tapi kita yang harus memberikan fasilitas ke orang-orang lain. Saya mau cerita saudara, mungkin kalian berpikir saat ini saya ketika berapa di titik ini, kalian bilang seperti ini, iya Bu Maslin enak, sekarang bisa sumbang sana sini, sebab sudah kaya. Saya mau sharing, 15 tahun yang lalu saya masih anak gadis. Ketika tahun 87, 97 kerusuhan, saya baru seorang karyawan biasa, tapi saya ambil sikap saat itu. Saya menyumbangkan harta saya yang paling termahal, yang saya tabung
Apa itu saudara-saudara? Adalah rumah dan 2 bidang tanah saya masukkan ke kolektor persembahan. Kami berjanji sama pendeta. Anda tahu, saya ketika diundang oleh seorang pendeta untuk ketemu di kantornya, saya datang dengan mobil yang biasa-biasa. Ketika saya janji, shalom, saya memperkenalkan diri saya, sampai 10 orang datang, mereka sibuk dengan pikiran dan mindsetnya. Apa itu? Mereka ternanti-nanti, wanita yang akan nyumbang itu. Terbutakanlah mata mereka bahwa ada seorang perempuan anak kecil di depannya yang tadi disepelekan itu. Ternyata wanita itulah yang benar-benar menyumbangkan. Saya ceritakan kasus ini kepada saudara kenapa? Bahwa tidak perlu menunggu untuk menjadi tua untuk kita melakukan satu kebaikan. Tidak perlu harus menunggu tua, kita harus membantu orang lain. Tidak perlu harus berpenampilan wah, kita harus memberikan yang terbaik dari hidup kita. Nah, sejak saat itu saudara tahu, saya diberkati. Kenapa? Karena ketulusan hati kita melakukan sesuatu kebaikan. Bukan harus menunggu kita harus tua. Kapanpun Anda bisa melakukannya. Nah, pesan saya adalah, saya tidak menjamin semua wanita bisa. Tapi saya hanya bilang, semua wanita punya kesempatan untuk berhasil, untuk sukses. Anda harus bisa pimpin diri Anda. Itu paling pertama kali. Ya, Anda harus bisa menjual diri Anda. Kenapa? Ketika Anda menjadi seorang pengusaha, banyak tuntutan. Bukan hanya otak saudara yang diandalkan, tapi penampilan pun kita harus jaga. Sikap, harga diri. Bagaimana kita menjadi seorang leader? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dilihat oleh follower kita. Jadi jangan bermimpi mau berhasil, jangan bermimpi menjadi seorang pengusaha. Kalau Anda sikap Anda tidak menunjukkan Anda seorang pengusaha. Dari sekarang, jagalah dan tetap belajar. Karena perkembangan zaman sangat dinamis sekali. Perubahan sangat cepat. Strategi-strategi berubah. Strategi saya 1 tahun, 2 tahun yang lalu sukses. Belum tentu ketika saya terapkan sekarang berhasil. Nah, oleh sebab itu, setiap detik, setiap saat kita belajar dan membangun networking. Tapi yang paling penting, yang Anda harus catat adalah setiap kegiatan apapun yang Anda lakukan, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena percayalah saudara, saat ini ketika Tuhan tidak berkenan, apapun yang Anda miliki akan jatuh. Apapun yang Anda akan miliki ketika Anda hanya dikasih sakit, habislah semuanya. Ketika anak Anda sakit, habislah semuanya itu. Jadi untuk teman-teman ya yang ada di Papua, tips yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah keberhasilan seorang perempuan adalah didorong untuk terus kreatif dalam keleluasaan, wirausaha, sehingga bisa mengembangkan usaha lebih luas. Semangat yang gigih dan pantang menyerah. Di tengah badai masalah, pasang surut usaha akan menjadi modal dalam mengembangkan usaha. Kreativitas dan keinginan untuk maju, ya, itu akan membuat kita berhasil. Saya bangga menjadi orang Batak. Ya, saya bangga menjadi Kristen karena Tuhan tidak pernah menutup pintu, tidak pernah menutup tingkap kesempatan. Sehingga siapapun Anda, apapun status Anda sekarang, mau ibu rumah tangga, janda, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk berusaha. Berkat-berkat itu sudah ada, tinggal bagaimana Anda mengelolanya. Kalau dulu saya tidak pernah bermimpi punya 5 perusahaan, sekarang semua jadi kenyataan. Bahkan saya punya mimpi sampai hari ini, bagaimana saya bisa memiliki lebih dari 50 perusahaan. Pertanyaannya, semakin banyak perusahaan apa yang Anda akan berikan? Apa Anda yang janjikan kepada Tuhan? Saya hanya satu, ketika toko saya tambah 1, ketika perusahaan saya tambah 1, adalah saya ada rasa bangga. Ada 5-6 orang yang saya biayai, ada 10 orang yang saya kasih makan. Itu memotivasi saya. Semakin tambah perusahaan saya, semakin tambah bisnis saya, semakin menggebu-gebu saya untuk melayani. Karena di balik rasa senang yang diberikan oleh karyawan saya, memotivasi saya untuk berhasil. Nah saudara-saudara, kesimpulan dari nats kita hari ini adalah, jangan pernah padamkan rohmu. Jangan pernah engkau loyo, jangan pernah engkau angkuh.
Dan jangan pernah apa yang engkau miliki hanya engkau miliki sendiri. Tapi engkau harus share kepada kawan-kawan yang lain. Karena kita adalah tubuh Tuhan. Lewat perbuatan kita. Ya, saya sebagai pengusaha di marketplace, saya tidak mengambil posisi sebagai penginjil. Tapi bagaimana kabar baik itu kita sampaikan. Kita menjadi role model, kita menjadi contoh untuk orang lain. Ya, ketika mereka melihat kita sebagai pengusaha yang benar, mereka sudah melihat wajah Tuhan di setiap bisnis kita. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu. Ya, di balik manusia yang biasa-biasa itu, ada intan berlian di balik. Dan saya hanya mau sampaikan adalah, apa yang Anda lihat belum tentu benar. Maka perlu diuji, perlu dievaluasi. Jangan pernah berhenti. Oke, sebagai terakhir untuk sharing pengalaman saya dalam berbisnis, saya hanya mau bagikan semangat itu bukanlah yang utama, tetapi harga diri untuk kita berhasil. Dan kita akan akhiri dengan doa supaya sharing ini bisa berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan hamba kesempatan saat ini untuk memberikan tips-tips untuk kawan-kawan, khususnya wanita. Bagaimana membangkitkan jiwa mereka, bagaimana membakar api roh mereka, bahwa siapapun bisa berhasil, siapapun bisa berhasil seperti hambamu ini menjadi seorang milioner. Memiliki aset di mana-mana, ingin saya bagikan Tuhan, tapi semua ini Tuhan anak berkat-Mu atas hamba. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu ini bisa saya bagikan ke kawan-kawan yang lain dan semuanya itu dilandaskan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini berkesinambungan kepada kawan kami di Papua, biarlah semua jadi berkat dan saling menguatkan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.